Topik: analisa unsur hara tanah. Hasil kelompok 1. N rendah 300 kg high, panjang sedang 75 kg high, K tinggi 50 kg high, pH masam sistem drainase terputus kapur 1 sampai 2 ton H. Selanjutnya, kelompok 2. N sangat tinggi 200 kg high, panjang sedang 75 kg high, K sedang 50 kg HKCl, pH masam 5 sampai 6 sistem drainase terputus. Pertemuan pertama pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Pertemuan kedua tanggal 5 April tahun 2022. Topik: pembentukan SLP Sekolah Lapang Petani Kelompok Tani Ujung Mulia, KEK Tanah Jawa. Materi: memberi penerangan apa itu SL dan apa fungsinya bagi petani. Tujuan: meningkatkan hasil produktivitas padi sawah. Metode penyampaian, diskusi, penjelasan. Peningkatan hasil produksi padi yang sering dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Program GPPET memberikan fasilitas berupa bantuan sarana produksi, tanam jajar legowo dan pertemuan kelompok di area lokasi program GPPET Ujung Mulia dan didukung dengan pengawalan dan pemantauan atau oleh berbagai pihak-pihak tertentu. Pertemuan ketiga tanggal 13 April tahun 2022. Soekme Poktan Ujung Mulia Nagori, Muara Mulai. Materi: analisa unsur hara tanah dengan PUTS, perangkat uji tanah sawah. Pertama, PUTS dapat digunakan untuk menetapkan status hara N, panjang, K, dan pH tanah. Kedua, memberikan rekomendasi dosis pemupukan lebih tepat dan efisien karena didasarkan status hara tanah kebutuhan tanamannya. Selanjutnya, ketiga, satu set proyeksi PUTS ini dapat digunakan untuk menganalisis 50 contoh tanah dengan masa kadaluarsa berkisar 1 sampai 1,5 tahun dari pertama kali kemasan dibuka. Pertemuan keempat tanggal 19 April tahun 2022. Soekme Poktan Berkedua Nagori Marumun, Bayu. Materi: perlakuan benih padi seed treatment pada awal pertanaman padi gogo. Metode penyampaian, SL Sekolah Lapang diskusi. Penjelasan: untuk melindungi pertumbuhan awal tanaman padi gogo dan hama, lundi dan lalat bibit dan penyakit blosdown, perlu dilakukan perlindungan benih seed treatment. Selanjutnya, perendaman benih dilakukan setelah benih selesai diselesi yang bertujuan untuk merangsang kecambah akar dengan cara merendam. Perendaman biasanya dilakukan 12 jam. Pertemuan kelima tanggal 26 April tahun 2022. Materi: persiapan lahan persemaian. Metode penyampaian, Sekolah Lapang. Penjelasan: pertama, pembuatan bedengan lebar 1/20 dari luas lahan persemaian. Kedua, lahan bersih dari gulma, sisa tanaman sekelilingnya ada kotoran. Ketiga, siklus udara lancar. Keempat, tidak tergenang air. Kelima, media tumbuh harus gembur dan subur. Pertemuan ke-6 tanggal 10 Mei tahun 2022. SLIPD MIP Poktan Ujung Mulia Nagori, Muara Mulia. Materi: cabut semai dan penanaman di lahan sawah. Metode penyampaian, SL Sekolah Lapang. Penjelasan: penanaman di lahan kelompok tani Muara Mulia. Umur semai, tepat berumur 18 HT. Sistem tanam yang dilakukan jejer legowo, 6:1 batang tanaman. Sistem ini diharapkan memiliki anakan yang banyak dan sehat, supaya meningkatkan hasil panen. Sistem tanam jejer legowo, untuk memperbanyak tanaman. Pertemuan ke-7 tanggal 17 Mei tahun 2022. SLIPD MIP Poktan Ujung Mulia Nagori, Muara Mulia. Materi: cabut semai dan penanaman di lahan. Metode penyampaian, SL Sekolah Lapang. Penjelasan: lokasi penanaman di lahan praktek SLIPD MIP Ujung Mulia. Umur semai 18 HT. Sistem tanam yang dilakukan jejer legowo 4:1, setiap satu lubang tanam 2-3 batang tanaman. Sistem 4:1 dilakukan bertujuan memperbanyak populasi tanaman di lahan.
Dengan bertambahnya populasi, maka diharapkan dapat meningkatkan hasil panen supaya terwujudnya swasembada beras. Pertemuan ke-8 tanggal 24 Mei tahun 2022. SLIPD AMIP Kelompok Tani Ujung Mulia Nagori, Muara Mulia. Materi: pemupukan dasar 200 kg HUEA, 25 kg HSP 36, 50 kg HKCl, 100 kg HASE, 3 kg rantai urea, 4 kg ranteza, 2 kg rantai urea. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang. Penjelasan: pemupukan dasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk makro maupun mikro pada tanaman dengan dosis yang telah ditentukan. Pemupukan urea dilakukan sebanyak 3 kali, sedangkan SP36 dan KO 2 kali pengaplikasian sekali tanam. Alasan melakukan pemupukan urea nitrogen sebanyak 3 kali. Selanjutnya, dikarenakan unsur nitrogen mudah menguap ke udara, sehingga dikhawatirkan unsur nitrogen tidak dapat terpenuhi. Pupuk ZA berfungsi untuk memperbaiki pH pada tanah yang semuanya basah menjadi normal. Pertemuan ke-9 tanggal 31 Mei tahun 2022. SLIPD AMIP Kelompok Tani Ujung Mulia Nagori, Muara Mulia. Materi: HPT, hama dan penyakit tanaman. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang, diskusi. Penjelasan: HPT adalah organisasi yang mengganggu tanaman pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya hambatan. Hewan yang ada pada lahan tidak semua hama. Ada juga hewan atau serangga yang dinamakan teman petani. Cara mengetahui serangga teman petani atau hama dengan mempelintir, lalu dicium apakah hama tersebut bau atau tidak. Pertemuan ke-10 tanggal 7 Juni tahun 2022. SLIPMIP Kelompok Tani Harapan Maju 3. Materi: pemupukan ketiga pada umur 37 HST. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang, diskusi. Penjelasan: jenis pupuk yang digunakan pada kelompok tani yaitu pupuk ureaan dan Fonska panjang, dengan banyak pupuk urea 25 kg dan 10 kg Fonska, pada luas lahan sawah 5 ranta atau 2000 mm. Pertemuan ke-11 pada tanggal 14 Juni tahun 2022. SLIPMIP Kelompok Tani Harapan Maju 3. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang. Materi: pengamatan pertumbuhan pada tanaman padi. Penjelasan: pengamatan pertumbuhan padi serta memperhatikan banyaknya hama pada tanaman padi dan penyakit pada tanaman padi. Kelompok Tani Harapan Maju 3. Tidak lupa juga memperhatikan rumpun atau banyaknya anakan pada tanaman padi tersebut. Pertemuan ke-12 tanggal 20 Juni tahun 2022. SLIPD AMIP Kelompok Tani Ujung Mulia Nagori, Muara Mulia. Materi: pemupukan susulan setelah pemupukan dasar. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang. Penjelasan: pemupukan susulan diberikan pada saat tanaman padi berumur 21 HST dengan menggunakan pupuk urea 5 kg, KCl 3 kg, ZA 1 kg. Pengaplikasian dilakukan pada lahan seluas 2,5 rantai atau 1000 meter persegi. Selanjutnya pengamatan jumlah anakan padi. 7,1, 2,9, 19,1, 3, 6,2, 0,14,6,8. Rata-rata anakan setiap baris 124:1,0 sama dengan 12,4 jumlah anakan. Pertemuan ke-13 tanggal 21 Juni tahun 2022. SLIPD AMIP Kantor BPP Muara Mulia Kek, Tanah Jawa. Materi: pemaparan apa arti pengertian, tujuan dan fungsi dari penyuluhan pertanian swadaya. Metode penyampaian, ASL Sekolah Lapang, diskusi. Penjelasan: menurut dari Kementerian Pertanian, PPS merupakan petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai sipil. Selanjutnya, dengan kata lain, mampu menjadi penyuluh. Tujuan dan fungsi dari PPS pada saat ini, terutama sebagai fasilitator pemberdayaan, yaitu memfasilitasi petani dalam memperoleh modal dari perbankan.
Pertemuan ke-14 tanggal 22 Juni tahun 2022. Soit MIP Kantor Muara Mulia Kek, Tanah Jawa. Materi, praktek lapangan pengendalian AP pada tanaman padi sawah penyuluh swadaya. Metode penyampaian, SL Sekolah Lapang Penyuluh Swadaya, diskusi. Penjelasan, anggota SL penyuluh turun ke lapangan untuk melihat apa saja yang menyerang tanaman padi sawah. AP yang terdapat di sawah antara lain seperti kepinding tanah, tikus, penggerek batang, walang sengit, kumbang koksi, dan keong mas. Ruang lingkup, cakupan kegiatan dari koordinasi IPMIP terdiri dari: pertama, upaya perkuatan kapasitas kelembagaan SDA. Kedua, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasional. Ketiga, pengelolaan tanaman terpadu pada padi sawah. Keempat, pemeliharaan pada budidaya tanaman padi. Kesimpulan atau definisi penyuluhan selama 14 pertemuan di daerah Muara Mulia Kek, Tanah Jawa yaitu: selama 14 pertemuan dapat saya simpulkan, yakni sekolah lapang adalah suatu metode penyuluhan yang melibatkan petani secara langsung sebagai pesertanya dan petani peserta adalah petani yang memiliki lahan sebagai hamparan dan laboratorium lapangan untuk proses belajar mengajar.